Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiratnya yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya begitu banyak kepada kita semua sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Semoga kita dapat meneladani akhlak beliau dan keseharian beliau, dan semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini harusnya jadwalnya Pak Ahmad Satibi, tapi karena memang tergeser waktunya sehingga beliau tidak hadir. Karena minggu kedua itu kan Idul Adha, harusnya jadwalnya Pak Ahmad Zainuddin minggu kedua. Ahmad Zainuddin jadi tergeser ke minggu ketiga, kebetulan beliau bisa. Kemudian Pak Ustadz Ahmad Yani Nasution tergeser ke minggu keempat, beliau juga bisa. Pak Ahmad Satibi sepertinya tidak bisa di minggu kelima. Ini kan minggu kelima, belum minggu kelima. Itu. Tapi insya Allah besok Pak Haji Wahyu hadir, bisa beliau. Baik, ini saya isi, kita kembali mereview, mengingat kembali pelajaran-pelajaran fikih yang tercantum di dalam kitab Takrib. Sebenarnya Takrib ini syarahnya adalah Kifayatul Akhyar. Kita mulai dengan, mari kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada musannif kitab ini. Mudah-mudahan beliau dan kita semua mendapatkan berkah darinya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi tayammumi, fasal tentang menjelaskan tentang bab tayamum. Kemarin kita sudah belajar mengenai bab mandi, bagaimana tata cara mandi wajib, kemudian sunah-sunahnya, rukun-rukunnya, dan juga apa aja mandi-mandi sunnah. Hari ini kita belajar mengenai bab tayamum. Nah, tayamum ini adalah merupakan pengganti dari wudu, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Jadi surat Al-Maidah ayat 6 ini satu ayat yang padat dan ringkas, tapi isinya diuraikan oleh para ulama begitu panjang lebar. Dalam satu ayat yang padat dan ringkas tersebut berisi tata cara wudu, apa saja yang membatalkan wudu, termasuk juga tata cara tayamum. Dalam satu ayat yang begitu padat dan ringkas ada 3 hukum di situ yang dijelaskan dan kemudian dijabarkan oleh para ulama dengan begitu detail. Ayatnya adalah dimulai dengan wudu ya. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sampai dengan situ. Jadi berwudu
membasuh muka, kemudian tangan sampai sikut, kemudian membasuh kepala dan kaki. Ayat berlanjut, wa in kuntum wa in kuntum mardo, jika kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan. Wa in kuntum mardo au ala safarin au wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minkum, atau kalian kembali dari toilet, minal ghaiti aw lamastumun nisa, atau menyentuh wanita, falam tajidu ma'an fatayamum, dan jika kalian tidak menemukan air maka bertayamumlah. Kalimatnya seperti itu. Jadi itu dalilnya dari mana syariat tayamum ini berasal. Bentar, saya buka ayatnya. Falam tajidu ma'an fatayamum, jika kalian tidak mendapati air maka bertayamumlah. Su'idan thayyiban, dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, dengan cara mengusap wajah dan kedua tangan. Jadi ini merupakan keringanan atau rukhsah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala saat kita tidak menemukan air, sementara waktu sholat sudah masuk, ya kita tetap harus merasakan sholat, karena sholat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Kalau tidak ada air, ya bertayamum. Kalau tidak bisa berdiri, ya duduk. Kalau tidak bisa duduk, baring. Kalau nggak bisa baring, kedip-kedip mata, ya isyarat mata. Kalau tidak bisa isyarat mata juga, ya disolatin, gitu kan. Paling terakhir, kalau nggak sholat ya disolatin. Makanya ada syarat tayamum di sini. Tata caranya seperti apa? Jadi sebenarnya sederhana ya kalau menurut ayat ini, dengan hanya ya, debu ke muka dan kemudian mengusap kepada kedua telapak tangan. Tapi memang ayatnya ini kalau kita baca sekilas baca terjemahannya sedikit agak membingungkan. Kenapa? Karena setelah ayat wudu kemudian apa yang membatalkan wudu, tapi dilanjutkan dengan jika kalian tidak mendapati air maka bertayamum. Tapi memang para ulama yang luar biasa bisa memahami struktur ayat yang sangat singkat tapi agak ngejelimet sebetulnya ayat ini. Sebelum masuk ke tayamum, saya akan menjelaskan sedikit bahwa apa yang kita udah belajar ya, apa yang membatalkan wudu, dan tentu saja di sini juga sama dengan apa yang membatalkan tayamum. Ya, kalau wudu batal karena suatu hal, maka tayamum juga batal. Nah, kemarin masih ada kontroversi mengenai apakah menyentuh wanita itu membatalkan wudu atau tayamum atau tidak, gitu. Kalau kita melihat kepada ayat ini disebutkan bahwa ini aula mastumun nisa, menyentuh wanita. Padahal menurut ayat ini menyentuh wanita itu batal. Tapi kok ada hadis Nabi, jadi ada 3 hadis yang semuanya berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayatnya bahwa Aisyah suatu saat pernah dicium oleh Nabi sebelum sholat, dan Nabi tidak wudu lagi, langsung sholat. Kemudian saat Nabi sholat malam, juga kakinya bersentuhan dengan Aisyah, tapi toh Nabi tetap melanjutkan sholatnya, tidak kemudian wudu lagi, batal gitu. Tapi di ayat ini mengatakan bahwa batal, berarti kan bertentangan sepertinya.
Ya, menurut ayatnya batal, tapi dalam hadisnya kok Nabi nggak wudhu lagi sih, kan gitu. Nah di situ terjadi perbedaan pendapat para ulama. Kalau menurut ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hadis tentang Aisyah dicium oleh Nabi dan bersentuhan dengan Nabi kemudian tidak berwudu lagi, hadisnya dhaif. Menurut Syafi'iyah, sehingga mazhab Syafi'i meyakini bahwa bersentuhan dengan wanita yang tentu yang bukan mahram ya. Kalau yang mahram dengan adik sendiri, dengan ibu sendiri, kakak sendiri, itu nggak ada masalah. Itu batal karena melihat ayatnya begitu jelas gitu. Awala mastumun nisa, bersentuhan dengan wanita. Itu jelas ayatnya. Yang namanya bersentuhan ya secara adat, kata lamas tumun nisa itu secara adat di bangsa Arab yang memang bersenggolan kulit dengan kulit. Secara adat seperti itu, sehingga dipahami bahwa bersentuhan ya batal dan menyatakan bahwa hadis yang berasal dari Aisyah itu dhaif, sehingga ulama Syafi'iyah menggunakan zahir ayat ini dan menyatakan batal. Adapun ulama Hambali ya atau mazhab Hambali menyatakan bahwa hadisnya sahih. Memang begini perbedaan para ulama dalam memahami dalil ya seperti itu. Kalau ulama Hambali mengatakan hadisnya sahih, hadisnya tidak dhaif. Jadi yang mengatakan hadisnya dhaif adalah Imam Bukhari. Yang mengatakan hadisnya sahih adalah muridnya, yaitu Imam Tirmidzi. Jadi antara guru dan murid bisa jadi perbedaan pendapat. Yang mengatakan batal adalah Imam Syafi'i. Yang mengatakan tidak batal adalah Imam Ahmad bin Hambal ya. Ya, muridnya juga, murid Imam Syafi'i. Jadi kata gurunya batal, kata muridnya enggak. Yang menyatakan sahih, yang menyatakan dhaif Imam Bukhari. Tapi kata muridnya Imam Tirmidzi itu sahih. Jadi ini kebalikan. Sesama imam ahli hadis dan sesama imam mazhab berbeda pendapat. Kata Imam Hambali atau mazhab Hambali mengatakan bahwa hadisnya sahih. Tapi gimana caranya kok hadisnya sahih? Al-Quran juga sahih, tentu Al-Quran. Masa Al-Quran bertentangan dengan hadis kan nggak mungkin. Ya kan? Nggak mungkin juga Nabi tidak melaksanakan Al-Quran. Masa Nabi melanggar Al-Quran? Nggak mungkin. Ya kan? Hambaliyah mengatakan ini hadisnya sahih. Saat Nabi bersentuhan, ya harusnya batal. Tapi ternyata Nabi tidak wudu lagi. Ini gimana nih cara mengkompromikan antara hadis dengan ayat? Nah, kemudian dari mazhab Hambali mengatakan ayatnya harus dimaknai berbeda. Tidak sekedar zahir ayat atau tekstual ayat bersentuhan dengan wanita batal, tidak. Tapi bersentuhan jika ada setrumnya, nah gitu loh. Ada sernya gitu. Nah itu. Ada syahwatnya, ada gerengnya, nah batal. Jadi kalau nggak ada gerengnya, ya nggak batal. Makanya sementara Rasulullah adalah orang yang tentu yang sangat bisa mengendalikan syahwatnya, bahkan terhadap istrinya sendiri. Berbeda dengan kita kalau nyolek istri ya langsung gereng. Nah, Rasulullah tentu sih orangnya sangat bisa mengendalikan syahwatnya sehingga beliau tidak batal. Jadi begitu kesimpulannya mazhab Hambali. Kalau misalnya dengan syahwat maka wudunya batal, tidak dengan syahwat wudunya tidak batal. Nah, ini juga merupakan sebuah solusi atau jalan keluar manakala dalam situasi sulit seperti di Masjidil Haram saat kita tawaf. Tawaf kan berdesak-desakan sehingga bersentuhan kulit ya otomatis kalau kita menggunakan mazhab Syafi'i ya harus batal, repot, balik lagi wudu lagi. Sementara tempat wudunya kan jauh. Makanya ya dalam keadaan kondisi yang darurat seperti itu boleh menggunakan
yang berganti madhab. Saat di Masjidil Haram ganti madhabnya madhab Hambali, jadi tidak batal karena desak-desakan begitu mana ada syahwat kan gitu, berdesak-desakan ya, udah nggak kepikiran syahwat ya, sambil tawaf gitu, artinya ya nggak batal, nggak usah wudu lagi. Tapi kalau dalam kondisi normal ya tentu ada syahwat ya batal. Kayak tapi sebetulnya untuk kehati-hatian aja mazhab Syafi'i ini mengambil dohir ayat ini batal untuk kehati-hatian. Takutnya kan kita sulit ya membedakan ini ada syahwat atau tidak ada syahwat, itu kadang-kadang sulit. Sernya itu mungkin sedikit dan persentasenya cuma sekian persen tapi ada ser. Untuk kehati-hatian dalam kondisi normal jika bersentuhan sebaiknya wudu. Untuk kehati-hatian ya. Tapi kalau misalnya tidak disengaja atau gimana atau dalam kondisi yang sulit air wudu ya sebetulnya tidak berwudu pun nggak ada masalah. Ya begitu ya, mudah-mudahan bisa menjadi penjelasan yang cukup memuaskan. Baik, kita kembali kepada uraian mengenai tayamum. Wasyara itu tayamumnya khamsatu asya. Syarat-syaratnya tayamum itu ada 5. Syarat-syaratnya ada 5. Yang pertama adalah ahaduha wujudul udhri bisafarin aw marad. Yang pertama adalah karena bepergian atau sakit, seperti ayat yang tadi wa in kuntum marda aw ala safarin, ayatnya. Syarat pertama boleh tayamum adalah jika dia berpergian atau sakit. Waktani yang kedua dukhulu waktu sholati, itu masuknya waktu sholat. Jadi kalau berwudu sebelum adzan boleh wudu mau sholat. Tapi kalau tayamum menurut kitab ini nggak sah digunakan untuk sholat jika tayamumnya sebelum adzan. Jadi kalau mau tayamum masuk dulu waktu adzan. Setelah adzan mau sholat nih. Kenapa? Karena ada syarat lain. Nanti syaratnya dijelaskan di sini. Ba'da zuhurul waqti binafsihi aw biman adina lahu fi talabihi fayatlubul ma'a min rahlihi wa rufqatihi. Masalahnya adalah kenapa harus masuk waktu sholat dulu untuk tayamum? Karena tayamum adalah keringanan atau rukhsah manakala tidak ada air. Jadi begitu ada adzan kita diwajibkan harus mencari air dulu. Mencari air dulu, ada nggak nih air? Kalau misalnya kelihatannya nggak ada air ya, coba keliling-keliling dulu cari air. Kalau tidak ada, baru silahkan tayamum. Di dalam kitab ini menyebutkan minimalnya jika sendirian itu ya lihat kanan, lihat kiri, depan, belakang, lihat ada air nggak? Oh nggak ada. Misalnya di tengah gurun ya, kita sebenarnya kayaknya nggak ada air nih, tapi minimalnya tengok-tengok lah. Lihat-lihat, siapa tahu ada gitu. Minimalnya seperti itu. Cari air dulu. Jadi pertama adalah syaratnya tadi ya dalam bepergian atau sakit. Yang kedua adalah sudah masuk waktu. Wah, udah masuk waktu nih. Dan kita cari dulu air. Kalau tidak ada, silahkan tayamum. Kemudian selanjutnya warabi'u ta'adzaru isti'mali. Dan yang keempat adalah sulit menggunakan air. Dalam arti misalnya ya air ada, tapi misalnya kita lagi di negara-negara Eropa misalnya, air ada tapi dinginnya minta ampun, tadi lagi di luar minus sekian derajat, air ada, gitu. Tapi kalau wudu bisa sakit nanti kita karena nggak terbiasa. Kita yang biasa di negara tropis, kan tiba-tiba ya nggak usah ke Eropa lah, kita ke puncak aja misalnya kan, tidak ada penghangat, airnya tidak begitu dingin, sementara badan kita lagi agak-agak nggak enak misalnya.
Kalau misalnya wudhu ditakutkan malah sakit dan sebagainya, nah itu boleh untuk bertayamum. Nah tadi syaratnya kan perjalanan atau memang dikhawatirkan bahaya untuk badan. Termasuk juga kalau misalnya kita ada luka di badan kita karena terjatuh dan sebagainya, kata dokter jangan kena air ya lukanya misalnya. Nah, itu boleh untuk bertayamum. Jika luka itu memang di bagian tubuh, di bagian anggota wudhu, tubuh anggota wudhu dan tertutup dibalut misalnya, dan kata dokter tidak boleh terkena air supaya cepat sembuh, yaitu boleh untuk bertayamum. Ya termasuk wudhu jika seandainya di dekatnya ada air. Ya, tapi begitu termasuk juga kalau ada misalnya takut ada binatang buas, ada air tapi di tengah hutan misalnya. Kalau misalnya kita ke hutan sana untuk ambil air wudhu, takut ada binatang buas atau khawatir ada musuh di situ yang mengintai, ada penjahat di situ yang mengintai, itu juga boleh dilakukan tayamum. Kemudian wal khamisu, dan yang kelima at-tarabut tahir, yaitu syarat selanjutnya adalah bertayamum dengan menggunakan debu yang suci dan tidak basah, suci dan tidak basah. Karena kalau basah ya berarti ada air di situ. Satu, yang kedua, ya kalau basah bukan debu namanya. Debu kan harus bisa ditepuk-tepuk debunya, baru kemudian dipakai untuk tayamum. Selanjutnya apa lagi nih? Wa amat turabul musta'malu fala yasihhu tayammumu bih. Nah, kemudian debunya itu debu yang tidak boleh yang musta'mal, yang bekas dipakai. Jadi kalau kita udah tayamum di satu tempat di situ, kemudian kita berdua dengan istri, ya istri kita nggak boleh di situ lagi tayamumnya, harus geser ke sebelahnya. Jadi nggak boleh yang musta'mal atau yang sudah digunakan untuk tayamum, tidak boleh digunakan lagi. Kemudian wa fara'idhu arba'at asya'a, fardu tayamum itu ada 4. Yang tadi syarat-syaratnya, yang sekarang adalah fardu-fardunya. Apa aja fardu tayamum? Tentu yang pertama seperti sebagaimana umumnya semua syariat Islam, ahaduha adalah an-niyah, ya niat. Kita sudah tahu bahwa apapun aktivitas yang kita lakukan, semua itu harus ada niatnya. Jadi kita niat tayamum digunakan tentu untuk sholat. Kalau formalnya para ulama ya nawaitu tayamum gitu. Kalau wudu kan nawaitul wudu, itu adalah formalnya, tapi itu dibaca formal atau tidak ya, itu nggak ada masalah, terserah aja. Yang penting dalam hati dia meniatkan bahwa dia ingin akan melakukan tayamum untuk melaksanakan sholat. Yang pertama niat, kemudian kemudian niat kekuatan tayamum ya. Kekuatan tayamum ini menurut para ulama Syafi'iyah adalah satu kali tayamum hanya boleh digunakan untuk satu kali sholat fardu. Jadi kalau misalnya sholat tayamum nih maghrib, kemudian isya belum batal, dia nggak kentut, dia nggak kencing, isya masuk, tayamum lagi. Tidak bisa kita menggunakan tayamum yang dipakai untuk sholat maghrib, kemudian dipakai lagi untuk sholat isya, sholat fardu yang berbeda. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Sholat sunnah boleh digunakan untuk melaksanakan beberapa kali sholat sunnah, atau sholat fardu plus sholat sunnah. Jadi misalnya maghrib tayamum,
kemudian dilanjutkan dengan sunnah ba'diyah maghrib, itu boleh, silakan. Tapi begitu isya tidak bisa lagi dia untuk menggunakan tayamum yang sama. Jadi kekuatannya hanya 1 kali fardu. Lain dengan wudu. Kalau wudu sih selama dia tidak batal, beberapa kali pun sholat wajibnya atau sholat fardunya bisa dengan menggunakan wudu yang sama. Oke, selanjutnya, dan wajib membarengkan niat tayamum dengan memindahkan debu pada wajah dan kedua tangan. Nah, jadi niat yang dalam hati atau yang dibaca tadi pada saat pertama kali mengusap wajah. Mengusap wajah dibandingkan dengan niat. Kalau wudu kan nawa itu ya ada yang diucapkan di awal, kemudian pada saat kita membasuh muka itu ada niat dalam hati juga, karena membasuh muka adalah merupakan pekerjaan pertama yang fardu. Begitupun dengan tayamum. Jadi niatnya diucapkan berbarengan dengan saat mengusap wajah, setelah dengan niat untuk tayamum. Seandainya dia hadas setelah memindah debu, maka tidak diperkenankan mengusap dengan debu tersebut, akan tetapi harus memindah atau mengambil debu yang lain. Tadi baru mengusap wajah, dia kentut, nah dia harus geser tuh, nggak boleh di tempat itu lagi, karena dianggapnya tadi udah mustamal ya, udah bekas dipakai. Waktani, kemudian rukun yang kedua wattalih, dan juga sekaligus yang ketiga adalah masul wajhi wa masul yadaini ma'al mirfaqaini. Jadi tadi niat yang pertama, yang kedua adalah mengusap wajah, dan yang ketiga adalah mengusap kedua tangan sampai dengan siku. Jadi ya sama kayak wudu lah, sampai dengan siku. Ya, udah tahu kan caranya ya. Sampai dengan siku, tapi nggak boleh dipakai. Maksudnya, ya, misalnya kan jempol belum terkena usapan kan, untuk tangan di bawah gini, nah, baru bagian atas ini jempol. Ini jangan diusap, karena ini kan ada debunya yang bersih. Ini untuk yang tangan kiri. Gitu ya Pak I. Betul ya? Caranya gitu. Nah itu, ya. Dari bawah gini, ya. Gini ya. Ini kan tayamum misalnya nih, tek-tek gini kan, nah gini, debunya di ini dulu, kita misalnya ke tanah atau ke debu kan, ini jangan sampai bersentuhan nih, karena di sini ada tempat tayamumnya, baru digosok. Jempol jangan kena, jadi gini, bawah dulu, yang sampai sikut, kemudian jempol atas untuk bagian yang atas ini, karena ini kan udah kepake, untuk yang bawah, jadi ini nggak bisa begini. Ini karena udah kepake bawah, yang jempol kan belum kepake nih. Nah jempolnya untuk bagian yang atas. Ya, yang ini jangan nih, karena ini belum kepake nih, masih suci. Ini untuk yang sebelah ini. Ini gini, ke sini, dan ini sebelahnya juga sama gini. Ini pakai jempol. Udah selesai. Muka dulu, baru ini, kalau ini udah selesai. Cukup sekali aja, nggak masalah. Namanya juga, muka biasa, muka gini, jempol untuk di sini. Betul Pak I ya? Oh, Pak I lebih tahu dia. Oh. Ya, mungkin nanti kapan-kapan kita praktekkan ya. Ya mungkin Pak I yang praktek. Yang lain mungkin ada praktek yang lain. Iya. Teknisnya mungkin tapi yang sudah pelajari kalau di tangan supaya ini tidak tersentuh seperti Ustaz tidak mustamal dan
Iya. Tangan juga sama ini. Jadi ini kalau itu pun harus lewatin sikut juga sama. Lewatin sikut. Jadi kan tadi mirpat poin kan? Iya. Nah, sama praktiknya seperti wudu, harus lewatin sikut. Jangan hanya lebih utama lewat sikut, jangan sampai di sikut doang kan? Malah yang dimujuk bila biji bahwa gitu katanya. Jadi kita gini, yang dulu saya dengar dari guru ya, cara prakteknya supaya tidak mustamal yang ini. Jadi disentuhkan ininya, jadi gini caranya. Ini baru atas. Yang ini juga sama, dan juga gini separuh gini, baru dibalik itu. Jadi semuanya ke ini. Kalau ini juga sama, kalau ini juga jangan digini semua. Jadi usahakan nanti ada sisa buat dagu gitu. Apalagi di gini ya. Jadi gini. Ya, jadi ini jangan dulu di ini buat dagu nanti. Ujungnya ya. Ya, kelawit gitu. Jadi ini jangan dulu dihabisin di area sini, yang ini. Jadi di gini seadanya aja yang nempel di sini. Dari sini mulai baru di sini. Ini juga sama, kanan juga sama. Ini juga harus disisain buat di dagu sebelah. Supaya semuanya kena debu. Barangkali mungkin seperti yang saya pelajari. Iya. Iya, betul. Apa? Kalau tayamum simpel. Iya, betul. Iya. Kalau yang lagi bepergian kayak umroh itu kan itu Tayamum. Iya, di situ dia harus paham itu. Insya Allah gitu. Yang lain ada Ya, mau kata tangan aja. Kalau tayamum itu Islami Pak. Kalau tayamum cuma dua, wajhul wal yadaini. Wajah, muka sama Tangan sampai siku. Jadi kaki nggak perlu ya, Pak, atau gosok-gosok dulu kaki. harus besar juga sama, besar juga sama Pak. Jangan mentang-mentang pada besar apa guling-guling ini. Tapi sahabat dulu ada yang begitu, tawain guling-guling di pasir ya, kayaknya junub. Nah ini belum sampai di situ ya kita ya. Junub itu gimana ya? Tayamum lah seperti biasa. Junub nggak perlu mandi, tayamum sholat. Walaupun ada sahabat dulu yang pernah juga guling-guling. Ya gitulah. Warabi'u at-tartib. Nah yang keempat seperti umumnya ya, selalu kalau tata cara ibadah tuh diawali dengan niat dan diakhiri dengan tertib. Harus tertib, jadi muka dulu baru tangan. Jangan dibalik, tangan dulu baru muka. Karena dalam Al-Quran itu kalau suatu urutan itu ya, urutannya harus seperti itu. Nah, tertib. Baik tayamum untuk hadas kecil maupun hadas besar. Nah, di sini jelaskan. Ya, hadas kecil ya tentu kentut, BAB, buang air kecil, buang air besar, yang bersentuhan dengan wanita. Hadas kecil, tayamum, tapi begitu pun hadas besar. Karena pernah seorang sahabat tidak ikut sholat jamaah waktu itu, ditegur sama Nabi. Kenapa kamu gak ikut jamaah? Saya junub ya Rasul. Gitu. Dia mimpi rupanya malam. Mimpi, ya kamu tayamum aja, kata Nabi gitu. Oh boleh ya, boleh, kamu enggak gitu. Masa nggak sholat terus gitu. Tayamum di situ sholat seperti biasa. Kemudian udah ya, itu aja sih rukun-rukun. Masih ada waktu kita lanjut ke sunah-sunah tayamum. Nah ini ada sunah-sunahnya juga. Wa sunanuhu ay tayamumi tarahadu asya, ada 3 juga sunahnya. 3 hal, yaitu yang pertama adalah at-tasmiyata wa taqdimul yumna.
minal yadaini alal yusra. Jadi yang pertama basmalah, kemudian yang kedua mendahulukan bagian kanan sebelum bagian yang kiri. Dan yang ketiga adalah mendahulukan wajah bagian atas sebelum bagian bawah. Nah, itu di sunahnya cuma 3. Jadi apa namanya, dari atas ya, tadi yang Pak I bilang kan dari atas ini. Kalau dari bawah juga boleh-boleh aja gitu, ke atas. Tapi itu nggak dapat sunahnya. Sunahnya adalah dari atas sampai ke bawah. Kemudian kalau untuk tangan ya dari kanan dulu baru ke kiri. Masih ada sunah-sunah yang lain tapi yang dengan dijelaskan di sini. Kemudian juga disunahkan jika dia ada cincin, ya dilepas dulu cincinnya, sama kayak wudu lah, supaya terkena usapan debu ya. Atau kalau wudu ya terkena air. Ya. Kalau ada cincin apa lepas dulu cincinnya baru wudu atau baru tayamum. Jangan sampai ada anggota yang tertutup oleh cincin itu nanti tidak basah dengan air atau tidak terusap oleh debu. Nah, seperti itu nanti dikhawatirkan ya nggak sah ini ya sholatnya atau ibadahnya. Kemudian hal-hal yang membatalkan tayamum tadi sudah saya jelaskan sama dengan hal yang membatalkan wudu. Sama, tapi ada tambahannya nih. Tambahannya kalau tayamum. Selain daripada hal-hal yang membatalkan wudu tadi, ada juga hal yang lain yang membatalkan tayamum. Apa itu yang membatalkan tayamum selain yang membatalkan wudu? Yaitu zuyatul ma'i wa fi ba'din nasakhi wujudul ma' fi ghairi waqti shalah. Nah, jika misalnya pada saat kita tayamum, begitu Allahu Akbar, hujan, batal tuh tayamumnya. Harus wudu, karena ada air. Batal. Begitu kita melihat air, ya batal tayamumnya. Saat kita begitu sholat. Tapi kalau sholat yang udah selesai, assalamualaikum, hujan, ya udah nggak ada masalah misalnya. Udah selesai. Tapi begitu Allahu Akbar, hujan, wah hujan, lewat wudu berarti ada air banyak, kan gitu. Batal tayamumnya, sholatnya juga batal, otomatis. Jadi udah kita wudu, ada air hujan ya udah tampung air hujan, atau langsung wudu, wudu, sholatlah baru selesai gitu. Jadi ada tambahan lain ya yang membatalkan tayamum gitu, selain daripada yang membatalkan wudu. Nah, sehingga barang siapa yang melakukan tayamum karena tidak ada air, kemudian dia melihat atau menyangka ada air sebelum melakukan sholat, maka tayamumnya batal. Sehingga jika ia melihat air saat melakukan sholat, dan sholat yang dilakukan termasuk sholat yang tidak gugur kewajibannya dengan tayamum, ya, batal juga itu. Atau termasuk sholat yang sudah gugur kewajibannya dengan tayamum, seperti sholat musafir dan sebagainya. Kalau sholat musafir maka sholatnya tidak batal, baik sholat fardu maupun sunnah. Kecuali kalau musafir atau sakit tadi ya. Kalau memang seorang musafir atau karena sakit, ya walaupun ada air, ya tidak batal wudunya karena memang dia lagi dalam perjalanan atau dalam sakit memang mendapatkan keringanan atau rukhsah. Tapi kalau karena tayamumnya karena tidak ada air, kemudian tiba-tiba dia melihat air, ya tayamumnya batal. Dia harus tayamum, harus wudu dia. Mungkin itu aja, masih panjang sih, tapi ini nggak terlalu penting ya. Ini mengenai tadi udah saya jelaskan juga sekilas orang yang memakai perban seperti apa, cukup panjang diuraikan, tapi kita paling tidak udah paham boleh tayamum atau juga boleh berwudu juga. Nanti bagian yang dikena perban hanya diusap-usap air itu juga boleh. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Jadi nggak perlu harus tayamum. Wudu seperti biasa, misalnya disikut nih, jatuh dari motor, ya, di perban. Ya wudu seperti biasa, nanti tangan kanannya cuma diusap-usap air aja.
Yang penting lukanya tidak terkena air itu juga boleh. Ya, kalau mau lebih simpel ya pakai tayamum. Jadi kan ada kalau misalkan tadi kan kebetulan korban ya. Tapi ada yang ada salatif udah habis nukang gitu kan, tiba-tiba ada salatif nempel kita nggak tahu gitu. Ya. Terus begitu sadar udah misalkan udah selesai sholat loh, kok ada salatif nih gitu. Berarti kan ada bagian yang nggak kena wudu. Ya. Itu gimana tuh? Ya kalau dia udah selesai sholatnya sih nggak perlu kalau saya kan nggak tahu namanya. Tapi emang sebaiknya karena sebelum sholat tuh ada. Ya diteliti dulu sebaiknya gitu, makanya itu termasuk bab yang kurang hati-hati. Ya, mungkin terburu-buru atau gimana ya. Waktu sholatnya udah mepet dan sebagainya, kadang-kadang kan terburu-buru nggak sempet cek-cek lagi gitu. Tapi kalau misalnya kalau saya sih kalau misalnya udah kita nggak tahu, namanya nggak tahu ya, atau terlupa gitu kan namanya manusia ya. Mungkin dikiaskan dengan orang puasa bangun makan pisang bangun tidur atau minum gitu, lupa lagi puasa ya, nggak batal gitu ya Pak I. Gimana Pak I? Kalau misalnya tadi ada sholatib nempel, terus kita nggak tahu nih, begitu udah selesai sholat, ternyata ada sholatib nempel di bagian yang wudu. Itu perlu diulang lagi nggak sholatnya dengan wudu lagi atau biar aja karena nggak tahu. Yang saya paham kalau di dulu ya, kalau diperkirakan itu adanya benda adanya sebelum waktu sholat, berarti otomatis ketika kita wudhu itu berarti tidak ada yang benda. Iya. Maka kalau ketahuannya ada di dalam waktu sholat tersebut, maka itu wudhu mesti diulang. Itu harus diulang dan sholat itu diulang dan diketahukan bahwa di situ wudhu itu tidak sah. Berbeda halnya seperti saum atau puasa, karena disitulah kelalaian kita, kan? Karena kita berarti ini ada anggota wudhu yang belum terbasuh air, kan? Terbasuh air. Nah, maka disitulah ada kewajiban mengulangi wudhu dan mengulangi sholatnya. Kalau yang saya pahami kalau ada benda atau sama halnya seperti kan kita belum selesai wudhu udah misalkan itu harus diulang lagi wudhunya. Iya. Jadi gitu kan, baru basuh tangan misalkan itu kan sama seperti itu. Itu juga sama. Jadi ketika ketahuan bisa ada salah satu anggota wudhu yang tidak terkena air karena ada hal benda air, misalnya ada kain atau orang yang lain, maka itu wudhu itu harus diulang dan sholatnya juga harus diulang. Ya, oke. Jadi dia yang saya pahami seperti itu. Ya. Kalau kayak tangannya ini gambar tato istilahnya, itu gimana? Wudhu bersentuhan sama air, jadi tato kan badan betul-betul. Ya, itu memang tato kontroversi ya. Di satu sisi kalau kita mensyaratkan wah itu nggak sah, kasihan masa dia nggak sholat kan gitu. Di satu sisi ya. Atau jadi maksudnya kalau dalam kondisi memudahkan orang kan, agama itu kan dibuat untuk memudahkan kan. Dia mungkin dulunya bandel, bertato, terus kemudian udah hijrah gitu, udah taubat. Kalau kita bilangin, wah nggak sah lu, ntar nggak sholat lagi, udahlah nggak apa-apa sah aja. Biar dia tetap sholat kan gitu. Cuman suatu saat nanti ya dibilangin kalau boleh itu suatu saat kalau ada misalnya ada biayanya dan sebagainya kan mahal kan, dia bisa dibersihkan itu pakai laser itu. Saya pernah lihat itu di internet, tembak laser tuk 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 tuk. Iya, biar bersih dan nanti nyerap air gitu. Tapi mungkin dalam kondisi yang biasa udah bilang aja nggak apa-apa gitu. Yang penting dia sholat itu aja. Mungkin itu bisa dikiaskan di dalam itu juga tato juga seperti kan kita ada sesuatu hal benda yang sekiranya kita sudah berusaha menghilangkannya tapi tidak bisa, maka wudhu aja dalam keadaan seperti itu kan. Tidak boleh kita memaksakan sehingga menimbulkan madorot di dalam anggota badan kita. Itu semampunya kita, yang penting kita udah berusaha untuk membersihkannya. Ketika tidak bersih misalnya
sudah digosok-gosok masih ada misalnya malah di kulitnya malah kelupas misalnya. Nah, itu maka tidak diharuskan ini. Wudhu aja ke dalam keadaan seperti ini. Ya, gitu. Mungkin bisa dikiaskan di situ kali hal tato seperti tadi itu. Tapi selagi bisa nih ada kayak tadi Pak Ustadz misalnya laser misalnya, ya kalau kita mampu untuk bayar ya gitu ya sebaiknya seperti itu gitu. Ya. Laser pun kalau sudah sakit mungkin Ustadz nggak bisa juga ya. Itu kan menimbulkan madorot. Enggak, tapi maksudnya gini, dia ditato aja berani, tentu kan sakit itu pakai jarum ya kan, masa di lasernya nggak berani kan gitu. Mungkin yang menjadi coba adalah mahalnya itu. Mungkin saja orang yang kalau tato itu kan di bawah kulit, kan. Kalau kita wudhu kan kulit, nggak masuk ke dalam itu kan enggak. Hanya di kulit saja, di kulit luar, ya kan? Bukan sampai ke dalam sampai bersentuh. Kalau tato itu kalau menurut saya kita wudhu sah. Karena apa? Tato itu ada di dalam di bawah kulit. Yang kita di sini kan berkaitan dengan wudhu itu kan di bawah kulit, kayak gini ya, Di atas kulit. di atas kulit. Ya. Itu karena kulit tato itu pernah saya baca juga kayak gitu. Karena di bawah kulit. Saya bukan ahli tato jadi nggak tahu. Itu kan selama pori-pori kita bisa diserang, Ya. itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau tato itu menghambat pori-pori kita, itu yang menyebabkan. Selama pori-porinya tato itu pori-pori kita itu terbuka tetap. Tapi saya nggak tahu teori apakah tato pori-pori ya. Tapi intinya dulu ini sebenarnya di situ. Supaya tersentuh kulitnya. Nah, tersentuh masalah masuk itu wallahu alam lah. Tapi selama pori-pori kita itu pasti Sama kayak orang pakai kutek. Kalau cewek kan kukunya tuh ada kutek. Nah itu nggak sah wudhunya kalau nggak dibersihin dulu. Karena kan nggak basah. Ya, mungkin tato itu apakah seperti kutek gitu kan? Nempel di kulit menghalangi. Kalau kutek kan jelas tuh menghalangi kan. Kutek. apakah dengan tato itu pori-porinya nggak tertutup? Nah itu saya belum tahu juga. Tidak tahu. Jadi orang ini Pak berkonotasi kalau orang ditato itu kan apa jelek sekali. Iya. Kalau Salah image image-nya saja Pak. Sebetulnya ini kalau gitu pori-porinya nggak dia tidak tertutup, ada di bawah kulit. Gitu. Iya. Hanya orang gambar naga misalnya waktu muda ya Pak, kakak saya ini mana? Gambar naga di tangan gambar naga. Pas udah tua jadi gambar cacing. Jadi cacing. Naga atau gambar jadi gambar cacing ini yang tidak di. Dia udah hijrah. Udah hijrah. Dari naga. Penting hijrahnya itu. Iya. Ya kan, sebetulnya yang harus menjelaskan itu Pak Tato kan. Tato ya. Jadi ya intinya dalam beragama ini kan prinsip utamanya adalah Allah tuh tidak menyulitkan lah, tapi memudahkan. Kan. Ambillah yang termudah bagi kita, yang paling mungkin nggak usah terlalu kaku dalam menjalankan ilmu fikih ya, karena pasti ada perbedaan pendapat fikih, mungkin enggak. Seperti itu Pak, Silakan. Seperti perempuan Arab kan pakai itu henna. Henna itu kan masuk dalam kulit, masuk dalam kulit henna itu. Tapi dia susah untuk wudhu. Iya. Sama dengan tato. Henna itu. Iya. Perempuan Arab pakai henna bisa hilang Pak. Henna di atas kulit memang itu bisa hilang. Ya tapi sekian bulan sama saja. Kita kan hilang dulu tatonya baru ditolak. Enggak enak, saya jemput anak TKI di airport, mungkin hilang. Itu ada lain Pak yang bisa hilang. Kualitas berarti. Kualitas. Tapi ada juga yang coba pengantin Arab Pak. Kan dia ada istilah menghina pada tangan itu. Malam menghina. Ini pakai henna. Itu enggak hilang itu Pak. 2 bulan 3 bulan baru hilang. Pakai henna. Pakai henna. 2-3 bulan baru hilang. Enggak. Jadi dia juga tersoal.
apa dia tato cuma tato gambarnya agak jadi naikin gitu. Ya. Baik, mungkin itu aja. Ya dari saya juga sebenarnya nggak perlu tanya jawab ya, udah tanya jawab sendiri kan. Masih 10 menit. Tadi udah selesai semua. Pak mau tanya jawab apa lagi? Itu yang yang kayak ini junub yang untuk Guling-guling kayak boleh kayak junub itu Pak. Yang pakai guling-guling itu gimana? Ya. Emang itu programnya ke depan tapi mendingan sekarang deh supaya Pak atau guling-guling. Gimana Pak? Guling-guling gitu, guling-guling. Saya sih baca gitu, ada salah di guling-guling. Tapi kalau menurut kitab ini sih nggak perlu, tayamum aja. Sholat, ya misalnya kita junub dan nggak ada air atau lagi sakit, sudah tayamum sholat. Itu aja udah cukup. Makan ada air apa mandi? Pertanyaan kalau guling apa di mana nih? Ya kecuali kalau udah lagi di tengah gurun gitu kan, nah, buka tenda gitu tengah gurun. Silakan Pak. Iya, pandangan aja. Kita memang dalam beragama ini kita bermazhab. Ya. Jadi saya pikir ini menariknya. Jadi fikih itu sesuatu yang menarik kita dalam mengkaji agama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini kan fikih itu kan atau hadis itu kan yang merawikan itu saat Rasulullah. Ya mungkin dalam keadaan apa dia merawikan gini, dalam keadaan yang lain. Kayak wudhu kayak basuh kepala sampai begini, ada yang melewatkan saja Rasulullah kan karena dia pakai sorban hanya melewatkan saja. Ya itulah menariknya agama Islam itu dalam hal ini fikih ya, kita memahaminya sehingga mungkin dia seperti Pak Rahmat bilang tadi memudahkan umatnya, jadi nggak kaku gitu loh ya, nggak kaku harus melihat bijak juga artinya ya. Kesimpulannya adalah perbedaan itu suatu keniscayaan dalam agama Islam dalam beribadah. Jadi tidak mudah kita ya mohon maaf ada petik ya, lu salah harusnya begini gitu. Nah ini dalam agama Islam nggak begitu. Aja ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan dari diri saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.